ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menentukan nilai tempat puluhan dan satuan, nilai puluhan dan satuan pada bilangan dua angka, kegiatan yang biasa dilakukan di siang hari, ungkapan perintah dan sikap tertib di rumah. Nah, kita lihat di sini redaksinya adalah Edo sedang menunggu ibu menyiapkan makan siang. Nah, sambil menunggu makanan, Edo belajar anak-anak. Edo belajar nilai tempat bilangan. Nah, berikutlah penjelasannya. Nah, di sini adalah nilai puluhan dan di sini adalah nilai satuan. Kita hitung nilai puluhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 1 puluhan dan di sini 1 satuan, hasilnya 11. Selanjutnya juga begitu. Kalau di sini 12 berarti jumlah buah yang pertama ini adalah 10. Berarti 1 puluhan. Lalu yang keduanya adalah 2 satuan. Maka hasilnya adalah 12. Nah, penjelasannya ada di belakang lagi. Dan ini ada wortel jumlahnya 13, maka 1 ini angkanya 10, itu 1 puluhan. Dan 3 ini adalah 3 satuan, maka nilainya 13. Di sini ada 14. Nah, 14 buah salak. Maka yang pertama 1 ini berarti nilainya 10, maka di sini tulis 1 puluhan karena ini jumlahnya 10. Lalu di sini jumlahnya 4 satuan, maka di sini 4. Nah, 1 ini bilangan puluhan, 4 ini bilangan satuan. Selanjutnya, di sini juga ada 10 jeruk. Dan di sini ada 5 jeruk, maka dijumlahkan menjadi 15. 1 puluhan dan 5 satuan itu 15. Nah, contohnya seperti ini. Angka yang di depan itu nilai tempatnya adalah puluhan. Ingat ya, angka yang di depan ini, 1 ini nilainya puluhan. Nah, angka yang di belakang itu nilainya satuan. Nah ya, nilai tempatnya satuan. Ibu ulangi, angka pertama di depan itu nilai tempatnya adalah puluhan. Nah, angka yang di belakang nilai tempatnya adalah satuan. Ya, anak-anak ya. Nah, misalnya ada angka 18. Berarti angka 18 itu kan 1 dengan 8. Nah, nilai tempat puluhannya angka 1 atau 8? 1 kan? Nah, yang 8 itu nilai tempat 1 satuan. Maka 1 puluhan ditambah 8 satuan hasilnya 18. Seperti itu ya. Sama seperti angka 15 itu. Nah, lagi contoh nih. Di sini ada 10 kue nih misalnya nih. Berarti ditulis 1 puluhan. 1 puluhan ini nilainya 10. Lalu ini 3 satuan, berarti jumlahnya jadi 13. Nah, ini 1 puluhan ini angkanya 10 kan? Artinya 10. 1 puluhan itu artinya 10. 10 ditambah dengan 3, berapa? 10 simpan di otak, 3 di jari. Hitung, 10 kan udah di otak nih, berarti 10 ditambahkan dengan 3 di jari. 10, 11, 12, 13. Maka hasilnya 10 ditambah 3 itu 13. Nah, 13 ini, angka 1 ini berarti nilai tempatnya apa? 1 puluhan. Nah, 3 ini berarti 3 satuan. Seperti itu ya anak-anak ya, contohnya ya. Nah, kita lanjut ini kegiatan yang biasa dilakukan di siang hari. Nah, kegiatan yang biasa dilakukan di siang hari itu seperti
berkebun, ini tarik garisnya berkebun, bekerja di kantor, memasak di dapur, dan bertani. Ada juga yang berternak, berdagang, ya kan, dan beristirahat. Nah, itu biasanya dilakukan di siang hari, anak-anak ya. Nah, pasti anak-anak juga punya kegiatan yang biasa anak-anak lakukan di siang hari. Baik itu ada orang tua di rumah ataupun tidak ada orang tua di rumah, pasti anak-anak melakukan aktivitas karena biasanya orang tua bekerja pada siang hari, jadi tidak di rumah. Nah, di sini ada teks yang akan kita baca. Sepulang sekolah, ibu menyuruh Edo tidur siang. Nah, Edo menurut perintah ibu. Edo tahu tidur siang itu baik untuk kesehatan. Nah, ada percakapan di sini, kita baca bersama-sama. Selamat datang kembali, Edo. Apakah kamu lelah, Nak? Ya, Bu, Edo sedikit lelah. Kalau begitu, setelah makan nanti kamu tidur siang ya, Nak. Baik, Bu. Jangan lupa bersihkan badanmu ya. Iya, Bu, katanya bilang. Nah, anak-anak, apa itu ungkapan perintah? Nah, ungkapan perintah adalah sebuah perkataan yang bermaksud menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ibu menyuruh Edo untuk tidur siang, ya kan? Maka itu adalah ungkapan perintah. Nah, misalnya contoh lagi. Anak-anak, setelah berolahraga ini kita masuk kelas dan mengerjakan tugas ya. Tugasnya akan ibu berikan di papan tulis. Nah, itu adalah kalimat ungkapan perintah. Guru menyuruh kalian untuk melakukan sesuatu seperti itu ya, anak-anak ya. Nah, itu ungkapan perintah. Jadi, ungkapan perintah yang dilakukan ibu ke Edo ini adalah baik karena menyuruh Edo untuk istirahat. Nah, itu ya, itu contoh ungkapan perintah. Lanjut, usai sekolah Edo langsung pulang ke rumah. Edo meletakkan tasnya dengan rapi. Dia juga meletakkan sepatu pada tempatnya. Nah, Edo selalu mengikuti aturan di rumah, anak-anak. Edo anak yang tertib di rumah. Apakah kamu juga selalu bersikap tertib di rumah? Nah, apa sih sikap tertib itu? Tertib itu membuat kita disiplin, anak-anak. Dan menaati tata tertib itu adalah perbuatan terpuji. Apa sih tata tertib itu? Tata tertib itu adalah aturan yang harus ditaati dan dipatuhi. Nah, contoh nih, lihat nih. Gambar pertama, nih Edo sedang mengemasi tempat tidurnya. Nah, ini adalah menunjukkan sikap tertib di rumah, makanya kita beri tanda centang. Nih gambar kedua, nih bermalas-malasan nih, sampah di mana-mana, makannya sembarangan. Ini tidak tertib di rumah ini, makanya kita berikan tanda silang. Nah, ini Edo sedang membuang sampah di selokan atau di parit. Apakah sikap Edo ini tertib atau tidak, anak-anak? Tidak, makanya diberikan tanda silang. Harusnya Edo itu membuang sampah pada tempatnya, yaitu di tong sampah atau di tempat sampah ya, anak-anak ya. Nah, yang keempat, ini Edo sedang menyapu dan memegang sekop untuk membersihkan lantai rumah. Nah, ini adalah sikap tertib di rumah. Nah, makanya di sini diberi tanda centang. Nah, ingat bahwa setiap rumah atau di sekolah saja itu ada tata tertib, dan tata tertib itu harus kita patuhi agar semuanya berjalan dengan lancar dan mengajari kita untuk bersikap disiplin ya, anak-anak ya. Nah, sekarang tentukan nilai tempat pada bilangan berikut. Nah, lihat nih. Ini ada angka 14, berarti satunya puluhan, empatnya satuan. Seperti yang tadi Ibu ajarkan kan? Sini 19, berarti satunya puluhan, 9-nya satuan. Angka 18, satunya puluhan, 8-nya satuan. Angka 11, satunya puluhan, satunya juga satuan. Angka 13, satunya ini, angka yang di depan ini berarti 1 puluhan, angka yang di belakang berarti 3 satuan.
Nah ini 17, angka depannya puluhan, angka 1, angka 7-nya satuan. Ya begitu ya anak-anak ya, ini gampang sekali anak-anak. Kamu hanya perlu membedakan mana nilai tempat puluhan, mana nilai tempat satuan. Nah di akhir pembelajaran kita, materi kita ini ada tugas untuk anak-anak. Nah hari ini tugasnya bertambah 1, biasanya ada tugas 1, tugas 2, ini ada tugas 1, 2, dan 3. Tetapi nomornya tidak terlalu banyak. Hanya untuk pembedaannya saja, makanya ibu tulis tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah ini tugas satunya. Jadi contohnya 1 puluhan dengan 6 satuan itu berarti 16. Anak-anak tinggal menuliskan angkanya di sini ya. Dan seterusnya, nanti anak-anak ini dibimbing oleh orang tua untuk mengisi ya. Nanti kalau misalnya orang tua udah sempat, kan ada orang tua yang bekerja juga siang hari, malam-malam, Papa, Mama, saya minta tolong Papa, Mama untuk membimbing saya belajar ya. Jadi nanti orang tua yang membimbing di rumah, anak-anak sudah mendengarkan materinya, pasti sudah ada pemahaman juga di dalam diri anak-anak ya. Nah ini gampang sekali anak-anak ya. Ini tugas yang pertama. Nah tugas yang kedua ini seperti ini. Tadi udah ada contohnya. Hitung dulu ini, letakkan di sini angkanya. Hitung dulu jumlahnya ini, letakkan di sini angkanya. Nilai puluhannya berapa? Tulis di sini. Nilai satuannya berapa? Angka ini, jumlah ini ditulis di sini, jumlah ini ditulis di sini. Lalu berapa jumlahnya? Begitu. Nah, ini ada nih, ada 1 dengan 2, berarti ada 2 soal, ya kan? Nah, tadi 2 soal, dikit baru 4. Ini sama seperti contoh yang tadi di sini. Nih, ini contohnya. Jadi dikerjakan yang ini. Begitu ya anak-anak ya. Ini gampang. Kak lihat nih. 14 berarti angka 1 ini puluhan, angka 4 ini satuan. Kalau yang nomor 2, angka 1-nya berarti di sini puluhan, angka 9-nya di sini satuan. Nah, begitu ya. Jadi ini boleh anak-anak kerjakan di buku tematik PS. Ada 3 tugas ya. 1, 2, 3. Nah, ini dikerjakan di buku PS tematik. Nah, kalau bisa dibikin sendiri kotak-kotaknya, bikin sendiri. Kalau misalnya nggak bisa, mau cepat, anak-anak bisa fotokopi, nggak apa-apa. Tapi lebih baik ditulis sendiri. Tapi ibu tidak melarang juga kalau anak-anak mau fotokopi. Asalkan fotokopinya tidak hilang dan ditempel di buku tematik PS-nya ya. Karena itu adalah nilai anak-anak dan harus disimpan, tidak boleh hilang selama anak-anak masih belajar. Seperti itu ya. Nah, terima kasih banyak anak-anak. Hari ini materi kita selesai tentang mengenal nilai puluhan dan satuan pada bilangan 2 angka, sikap tertib di rumah, lalu menentukan nilai tempat puluhan dan satuan, lalu ungkapan perintah dan kegiatan yang biasa dilakukan di siang hari. Nah, anak-anak pasti mendengarkan video pembelajaran ini dengan memahaminya dan menyimaknya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk anak-anak di kemudian hari. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan dijadikan beban, karena anak-anak belajar di rumah, masih banyak waktu anak-anak di rumah ya. Bisa kerjakannya siang, bisa kerjakannya sore, bisa dikerjakan malam. Nah, apalagi ibu kadang-kadang mengumpulkannya bukan hari itu selesai, hari itu harus kumpul, tetapi ada waktunya ya anak-anak ya. Jadi dikerjakan dengan tulus dan ikhlas dan senang hati anak-anak ya. Jadi sampai di sini, nanti kita akan melanjutkan pembelajaran kita lagi. Salam sehat selalu, jaga kesehatan dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.